Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita santet bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Akhirnya Putra menerima undangan dari keluarga Isna untuk makan malam bersama hari Sabtu malam. Bersama keluarga Isna, Putra duduk dan menikmati hidangan spesial yang sudah disiapkan Fatimah untuk menjamunya. "Terima kasih nak Putra, sudah mau datang. Tante senang sekali," ujar Fatimah mulai percakapan. "Iya tante, seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diundang ke sini," sang Putra. "Ayo mari makan, keburu dingin ntar," ajak Fajar dan mulai acara makan malam itu. Mereka pun berdoa bersama dan menikmati hidangan hasil masakan Fatimah. Ada sup ceker kesukaan Isna, bergedel kentang, telur goreng, ikan asin manis, tempe goreng dan tidak lupa sambal serta kerupuk udang sebagai pelengkapnya. Malam itu Isna tidak sedang berselera makan. Gadis itu hanya menyantap makanan dalam porsi kecil. Tentu saja hal itu membuat Fatimah bertanya-tanya. "Isna, kamu sakit sayang? Kenapa makanannya sedikit banget?" Hanya Fatimah yang sangat paham kalau anaknya itu doyan makan. Apalagi ada sup ceker. "Isna udah kenyang kok mah," sahut gadis itu sambil meringis. "Mama kayak gak tahu aja anak kita ini lagi jaga image mah," goda Fajar. "Papa," sentak Isna dengan manja, menahan malu. Putra tersenyum kecil mendengar perkataan pria itu. Setelah selesai makan, Isna mengajak Putra berkeliling di sekitar rumah. "Jadi kamu belum punya pacar, Isna?" tanya pria itu memecah keheningan. Ia menatap sejenak pria itu. Dalam hatinya, dia merasa senang bisa sedekat ini dengan pria pujaannya. "Alhamdulillah, belum mas," ucapnya lirih dan menunduk malu. "Kalau mas udah punya pacar belum?" Tanpa ragu, Isna balik bertanya. "Aku udah punya target sih, tapi takutnya dianya gak suka sama aku." Seketika raut wajah Isna berubah dan kecewa mendengar perkataan Putra. Wajahnya pun murung. Pria yang dikagumi itu ternyata sudah menyukai gadis lain. "Ya diutarakan saja mas, kali aja cewek itu mau menerima keadaan mas," ucap Isna datar. "Gitu ya?" Isna mengangguk. Putra berhenti berjalan dan berbalik menatap Isna. Gadis itu keheranan melihat sikap Putra yang menatapnya dengan tajam dan membuat Isna terkejut. Seketika gadis itu menutup mulut dengan kedua tangannya. Belum sempat Isna menjawab pertanyaan itu, mendadak Putra merasakan kehadiran sosok lain di tempatnya berada. Sosok tinggi besar itu menatap mereka berdua dari balik sebuah pohon mangga. Putra merasakan sosok itu semakin dekat dan ingin merasuki tubuh Isna. Putra langsung memeluk gadis itu dan menghalangi sosok yang biasa disebut genderuwo itu agar tidak merasuki tubuh Isna. Sementara Isna sendiri terkejut saat tiba-tiba Putra memeluknya. "Bukan maksud aku lancang Isna, tapi ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhmu," bisik Putra sambil menatap sosok besar yang semakin mendekat. Bulu kuduk Isna berdiri usai mendengar perkataan Putra. Gadis itu mencengkram kemeja Putra dengan erat karena ketakutan.
Benarkah itu, Mas? Tanya Isna yang masih ketakutan. Putra hanya bisa diam dan mengisyaratkan Isna untuk terus berlindung di balik tubuhnya. Benar saja, sosok itu berusaha merasuki tubuh Isna. Ia terus masuk, mencoba masuk. Namun sosok itu juga terus terpental karena Putra melindungi Isna. Sosok itu mulai kewalahan karena terus gagal memasuki tubuh Isna. Ia meninggalkan kedua orang itu dan menghindari Putra yang terus menatap tajam ke arahnya. "Isna, duduk di sini sebentar ya," pinta Putra pada gadis itu. Isna pun mengangguk dan duduk di sebuah kursi. Putra pun segera menyusul sosok yang menghindarinya tadi. "Berhenti kamu," bentak pria itu pada sosok yang terus berlari menghindar. Sosok itu berbalik badan dan mendesis, mengeluarkan lidahnya yang panjang dan bercabang. Putra segera berdoa dan mengentakkan kakinya beberapa kali hingga sosok itu terbakar dan lenyap di hadapannya. Isna masih memandang sekelilingnya dengan dada yang berdebar. Dia benar-benar ketakutan. Rasa takutnya mulai hilang saat Putra datang menghampirinya. "Kamu gak apa-apa kan, Is?" tanya Putra. "Iya, Mas, gak apa-apa kok," jawabnya lirih. "Sebaliknya kita kembali ke dalam. Ini sudah malam. Kamu cepat istirahat. Besok pagi aku akan kesini lagi untuk memeriksa. Barangkali ada sesuatu yang lain di rumah ini," ujar Putra. "Memangnya ada apa, Mas?" tanya Isna penasaran. Entah kenapa sosok itu kembali lagi ke rumah ini. "Besok saja aku jelaskan. Ayo kita masuk ke dalam," pinta pria itu lalu menggandeng tangan Isna. Keesokan paginya, Putra menepati janjinya dan benar-benar datang ke rumah Isna. Sebelumnya gadis itu sudah menceritakan kejadian semalam kepada kedua orang tuanya. Fatimah masih saja tidak percaya. Sampai kemudian Putra menemukan sebuah kotak kecil di belakang rumah mereka. Ketika kotak itu dibuka oleh Putra, barulah Fatimah percaya. Kotak itu berisi sebuah boneka kecil dari kain yang dililit oleh beberapa helai rambut. "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini pada kita, Pak?" ucap Fatimah menahan tangis. "Ini adalah ilmu santet. Entah apa yang diinginkan orang itu," gumam Putra. "Lalu siapa yang mengubur kotak itu di rumah ini?" tanya Fajar geram. "Ini pasti perbuatan orang yang dekat dengan keluarga Om. Apakah Om punya seseorang yang bisa dicurigai?" tanya Putra. "Papa nggak pernah bawa teman ke rumah. Apalagi aku nggak punya teman," ucap Isna. Lalu mereka semua menatap ke arah Fatimah. "Loh, kok jadi pada ngeliatin sih? Tante emang sering bawa ibu-ibu komplek ke sini buat arisan. Tapi bukan berarti mereka pelakunya kan?" ujar Fatimah yang terus berusaha untuk tetap berprasangka baik. "Pelakunya bisa jadi orang terdekat Tante, karena ia bisa dengan mudah mengambil rambut Tante," sahut Putra. "Hah? Nggak mungkin," sergap Fatimah tidak percaya. Putra meletakkan kotak itu di atas lantai, lalu membaca doa. Tidak berapa lama kemudian, kotak itu terbakar beserta isinya. "Kalian nggak perlu khawatir, saya sudah memusnahkan benda itu sekarang. Sekarang keadaan akan lebih aman," ucap Putra pada mereka. "Terima kasih anak Putra," ujar Fatimah. Putra mengangguk cepat dan mereka semua pun merasa lega. Suatu hari di restoran, Fatimah yang sudah merasa dalam kondisi baik itu ikut membantu untuk membuka restoran. Sementara Isna sedang mencuci sayuran yang dimasak nanti di dapur restoran. Gadis itu sedang memikirkan pengalaman Putra kemarin. "Maukah kamu menjadi pacarku?"
Perkataan Putra itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran Isna dan membuatnya senyum-senyum sendiri. Senyuman Isna menghilang saat matanya melihat sosok wanita yang terlihat berlari ke pintu belakang. "Siapa itu?" "Ma, itu Mama ya?" tanya Isna yang berpikir bahwa sosok itu adalah sang mama. Tetapi tidak ada sautan sama sekali. Isna pun berjalan menuju pintu ke belakang dan melihat wanita berdiri menatapnya dengan wajah penuh darah. Sosok itu pun balas menatap Isna dan berjalan mendekati gadis itu. Teriak Isna lalu berlari keluar dari dapur. Tapi sosok itu berhasil menjambak rambut dan mencekik lehernya. Isna tidak bisa berteriak lagi. Tangannya ingin meraih gagang pintu dan hanya berjarak kurang dari 1 meter. Tapi suara tawa sosok itu terdengar semakin nyaring dan cekikikannya bertambah kuat. Isna merasa semakin lemas dan tidak berdaya. Sesaat kemudian, sebuah hembusan angin dinding langsung merasuk ke tubuh gadis malang itu dan membuatnya langsung tersungkur ke lantai. Isna merintih kesakitan. Sesuatu yang asing menguasai tubuhnya. Sementara itu, di kampusnya, Putra terus menatap ponselnya, berharap sebuah pesan masuk dari gadis yang diidamkan itu. Sayangnya hingga jam kuliah berakhir, ponselnya masih saja diam. Putra pun terlihat kecewa. Kenapa Isna belum ngasih jawaban ke aku ya? Apakah dia tidak menyukaiku? Gerutunya lirih. Isna mencoba tetap tersadar dan merangkak menuju pintu keluar. Gadis itu berusaha membuka gagang pintu dengan paksa dan berhasil. Dia pun berjalan tertatih-tatih menghampiri kedua orang tuanya. Fatimah heran melihat anaknya merintih kesakitan. "Isna, apa yang terjadi? Kamu kenapa sayang?" tanya Fatimah. "Iya Isna, kamu kenapa? Kok pucat gitu?" tanya Fajar yang ikut cemas. Teriak Isna yang menggerak kesakitan dan memegangi perutnya. "Ada apa ini?" tanya Fatimah mulai cemas. Para pelanggan di sana merasa ketakutan mendengar rintihan Isna dan berlarian keluar. Sementara mata Isna melotot, terlihat seperti menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokannya. Tidak lama kemudian, gadis itu pun memuntahkan darah hitam yang bercampur paku dan silet. "Astagfirullah Isna!" Fajar berteriak dan langsung merangkul tubuh anaknya yang terbujur lemas itu. "Pak, cepat kita bawa Isna pulang," ujar istrinya. "Ya Ma," ujar Fajar seraya membopong tubuh Isna dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Isna masih terus merasa kesakitan. Gadis malang itu terus menggerak dan muntah lagi. Kali ini memuntahkan darah hitam beserta belatung. Sang mama benar-benar tidak tega melihat keadaan Isna. "Pak, sepertinya kita harus memanggil Putra. Mama gak mau keadaan Isna menjadi lebih buruk lagi," seru Fatimah. "Baik Ma, tolong tungguin Isna. Papa akan segera kembali." Fajar pun bergegas pergi untuk menemui Putra. Fajar datang ke rumah Fatma untuk mencari Putra. Namun Fatma mengatakan bahwa keponakannya itu belum pulang dari kampus. Fajar pun kecewa harus kembali dengan perasaan kecewa. "Gimana Pak? Di mana Putra?" tanya Fatimah. Kata Fatma, dia belum pulang kuliah. "Aduh, bagaimana ini? Aku juga gak tahu nomor teleponnya," ujar Fajar cemas. "Pak, coba lihat di ponsel Isna. Mungkin dia punya nomor Putra," usul Fatimah. Fajar segera mengambil benda pipi yang ada di dalam tas milik Isna dan langsung mencari nomor Putra. Beberapa saat kemudian, Fajar menemukan nomor Putra.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, Fajar pun segera menghubungi Putra. Putra yang melihat nama Isna tertera pada layar panggilan ponselnya langsung berbunga-bunga. "Akhirnya kamu nelpon aku juga," gumamnya tersenyum dan mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suara Putra terpotong karena Fajar langsung berbicara. "Putra, di mana kamu sekarang?" "Loh, ini baru pulang ke kampus. Om kenapa ya?" Tanya Putra keheranan karena yang berbicara di telepon adalah papanya Isna. "Bisakah kamu kesini segera, Nak? Sesuatu terjadi pada Isna. Kami berdua nggak tahu harus berbuat apa." "Apa? Baiklah Om, saya akan segera ke sana," ujar Putra mengakhiri panggilan, lalu segera bergegas ke rumah Isna. "Gimana Pak?" tanya Fatimah. "Putra akan segera ke sini Mah," sahut pria itu. Tidak lama kemudian Putra sudah sampai di rumah Isna. Untungnya gadis itu sudah tenang dan terbaring di ranjang. Orang tua Isna dan Putra pun terlibat pembicaraan serius di ruang tamu. "Sebenarnya apa yang terjadi pada Isna Om?" tanya Putra. "Om nggak tahu, tapi saat di restoran dia teriak-teriak lalu memuntahkan darah beserta paku dan silet. Jelas Fajar." "Apa? Paku Om?" Putra tampak cemas. "Pertanda apa itu Nak?" tanya Fatimah. "Isna disantet Tante." "Apa? Siapa lagi yang melakukan ini pada anakku?" isak Fatimah seraya mengelus dada. Sepertinya ini ulah orang yang sama dengan pelaku yang melukai Tante. Belum selesai mereka berbicara, terdengar teriakan dari dalam kamar Isna. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kamar Isna. Betapa terkejutnya mereka saat membuka kamar. Isna terlihat berguling-guling di lantai sambil sesekali menekan lehernya sendiri, seakan sesuatu akan keluar dari mulutnya. Isna berdiri dan menarik segumpal rambut dari dalam mulutnya. Rambut itu terus keluar dan semakin memanjang. "Astagfirullah," ucap mereka serempak karena terkejut. Isna masih menarik gumpalan rambut yang seolah tidak berujung itu. Putra tidak tinggal diam melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu dan segera berdoa. Akhirnya Isna berhasil memuntahkan semua gulungan rambut yang sudah bercampur dengan darah hitam dan belatung. Usai kejadian itu, Isna pun terkulai lemas dan pingsan. "Isna!" teriak Putra dan menghampiri gadis pujaannya itu. Isna masih terbaring lemas di lantai saat tiba-tiba saja dia keluar kembali mengerang kesakitan karena merasakan nyeri yang luar biasa di bagian kepala, dada, dan perutnya bersamaan. "Oh, sakit!" teriak gadis itu terus meremas kepala dan perutnya bergantian. "Kenapa lagi nih?" tanya Fajar cemas. "Om, bisa tolong ambilkan segelas air?" pinta Putra. "Tunggu sebentar," ujar Fajar dan segera pergi ke dapur mengambil air dan memberikan pada Putra. "Bismillahirrahmanirrahim," ujar Putra mendoakan air itu, lalu meraciknya ke tubuh Isna. Seketika asap putih pun keluar dari tubuh gadis itu. Namun Isna masih terus menggerak dan mencengkram perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita parubaya tampak bersemedi di sebuah ruangan yang remang-remang. Hanya satu lampu saja yang menyala di atas kepalanya. Tangan wanita itu memegang sebuah boneka jerami yang sudah dililit dengan sedikit rambut di lehernya. Kemudian dia mengambil sebilah keris dan langsung menancapkannya beberapa kali ke tubuh boneka itu. Bersamaan dengan aksi wanita itu, tubuh Isna merasakan sakit yang luar biasa. Seperti ditusuk-tusuk pada beberapa bagian tubuhnya. Gadis itu terus menggeliat di atas ranjang, menahan nyeri yang semakin hebat.
Sementara itu di rumah Tante Fatimah, Om sama Tante tolong pegangin Isna sebentar, pinta Putra. Kedua orang tua Isna pun memegangi tubuh sang putri yang terus menggeliat kesakitan. Sedangkan Putra memegang kepala Isna lalu membacakan sebuah doa. Sesekali Putra mengusap rambut gadis itu lalu kembali berdoa. Doa Putra membuat keris yang ditancapkan pada boneka jerami itu mendadak tercabut sendiri. Wanita itu geram dan ingin menancapkan lagi, tetapi tangannya terasa kaku. Dasar biadab, berani-beraninya kau melawanku, ucap wanita itu yang tidak lain adalah dia, teman arisan Fatimah. Keris itu terlempar jauh dan saat dia berusaha menancapkan lagi, wanita jahat itu pun turut terjungkal ke lantai. Sedangkan boneka di tangan kirinya langsung terbakar dan menjadi abu. Sialan, umpat wanita itu. Ruangan itu langsung bergetar dan membuat beberapa barang terjatuh. Suasana semakin mencekam saat beberapa makhluk astral seperti kuntilanak, sundel bolong, dan genderuwo bermunculan. Mereka adalah makhluk yang dikirim dia untuk mengganggu keluarga Fajar. Kini semua makhluk itu berbalik menyerangnya. Ada yang mencekik dan menggerogoti tubuh wanita itu hingga tidak berdaya. Tiba-tiba saja keris yang tadi terpental seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata dan langsung menghujani tubuh dia. Berkali-kali dan tanpa ampun sebelum akhirnya benda itu lenyap. Rudi yang mendengar teriakan ibunya itu langsung datang ke kamar dan kaget saat melihat sang ibu tergeletak di lantai bersimbah darah. "Ibu, apa yang terjadi?" tanya Rudi anak semata wayangnya itu. Balaskan dendam ibu," ucap dia dan langsung mengembuskan napas terakhir di pelukan anaknya. "Ibu," teriak Rudi yang menggelegar. Sementara di tempat lain, Isna merasa badannya lemas. Fajar segera membaringkan anak gadisnya itu di ranjang. Putra juga sedikit terluka dan sempat muntah darah karena melawan kekuatan hitam yang sangat kuat. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Fatimah. "Saya nggak apa-apa, Tante," sahutnya seraya mengelap tetesan darah dari mulut dan tenggorokannya dengan tisu. "Bagaimana dengan Isna?" tanya Fajar. "Insya Allah dia akan segera membaik, Om. Saya sudah mengembalikan santet yang menyerang Isna." "Terima kasih, Nak," sahut Fajar yang merasa lega. Setelah merasa keadaan Isna cukup aman, Putra pun pamit undur diri karena hari mulai gelap. Dia pun berpesan agar dia diberikan segelas air yang sudah dibacakan doa pada Isna ketika gadis itu terbangun nanti. 1 jam kemudian, saat Fatimah sedang membersihkan kamar, Isna terbangun. Gadis itu merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Namun anehnya, ia tidak mengingat apapun. Fajar memilih diam dan tidak menceritakan apapun. Fajar memilih diam dan tidak menceritakan apapun karena dia tidak ingin anak gadisnya memikirkan keadaan ganjil itu. Setidaknya hingga kesehatan Isna benar-benar pulih. "Sayang, ini diminum dulu airnya." Fatimah memberikan segelas air pada Isna dan gadis itu segera menengguknya sampai habis. "Ma, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku nggak ingat apapun, Ma?" tanya Isna bingung. "Nggak ada yang terjadi, sayang. Kamu cuma kecapean. Sekarang kamu istirahat. Besok kita bahas lagi," pungkas Fajar. Isna pun hanya mengangguk dan kembali berbaring. Sesampainya di rumah, Putra menceritakan kejadian di rumah Isna itu kepada Bi Fatma. Pria itu bercerita bahwa keluarga Isna bukan penyembah iblis seperti yang kabar beredar, melainkan disantet. Awalnya Fatma sulit untuk mempercayai ucapan keponakannya itu. Tetapi Putra berhasil memberikan bukti-bukti yang kuat
dan berhasil membuat bibinya itu percaya. Fatma juga tahu bahwa selama ini sang keponakan tidak pernah berbohong. Wanita parubaya itu mengelih napas sembari duduk di sofa. Ada perasaan menyesal dalam hatinya karena selama ini dirinya kerap menjelek-jelekkan keluarga Isna. Bagaimana caranya aku minta maaf pada Fatimah? Batinnya berbicara. Putra yang mengetahui kecemasan sang bibi langsung menyarankan untuk datang bersama para warga ke rumah Isna. Niatnya untuk meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah salah paham. Bibi gak perlu khawatir, Tante Fatimah orangnya sangat baik. Beliau pasti memaafkan kalian semua, tutur putra menenangkan hati bibinya. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa dia yang memiliki restoran di pinggir jalan dan juga teman arisan Fatimah meninggal begitu saja tanpa alasan yang jelas. Kematian dia yang tidak wajar itu membuat warga menduga-duga pria penyebab kematiannya. Fatma dan ibu komplek yang lain pergi bertakziah ke rumah dia. Terlihat Rudi, anak sematawayang mendiang dia, menangis terseduh-seduh di samping jenazah ibunya. Kasihannya si Rudi, baru beberapa bulan kemarin kehilangan ayahnya. Sekarang harus kehilangan ibunya, ujar salah satu wanita di sana. Apa Mbak nggak tahu ya, Mbak Dia itu sering gonta-ganti suami. Kabarnya para pria yang menjadi suaminya pasti meninggal tanpa sebab yang jelas. Tari mulai bergosip. Hush, kalian berdua ini nggak bisa ngeliat tempat ya, bergosip melulu, bentak Fatma pada kedua temannya itu hingga membuat mereka terdiam. Namun Rudi sempat mendengar percakapan mereka dan terlihat sangat kesal. Setelah acara takziah selesai, mereka semua keluar dari rumah itu dan tidak sengaja malah bersampingan dengan Fatimah. Ada rasa malu di wajah mereka semua karena selama ini sudah mengunjing wanita berkerudung itu. Para ibu itu hanya menunduk tanpa berani menyapanya. Fatimah pun memahami dan tetap berjalan masuk ke dalam rumah dia. Rudi yang melihat kedatangan Fatimah langsung berubah raut wajahnya. Dia terlihat sangat marah dan ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun dia tidak bisa bebas melakukannya karena banyak mata menatapnya. Dia pun hanya bisa diam dan terus menangis. Selama ini Rudi sudah mengetahui bahwa ibunya adalah sang dalang di balik kemalangan yang menimpa keluarga Fatimah. Ibunya itu sengaja mengirimkan santet pada keluarga Fatimah lantaran iri karena restoran Fatimah selalu ramai dengan pengunjung, sedangkan restoran milik dia lebih terlihat sepi. Diam-diam dia mengubur kotak kecil berisi media santet itu di halaman rumah Fatimah saat menghadiri acara arisan. Dia pun juga mengelai rambut Isna dan sengaja mengambil beberapa helai rambut yang rontok dari pundak gadis itu. Saat sore hari di rumah Fatimah, Assalamualaikum, terdengar suara beberapa orang memberikan salam. Waalaikumsalam, sahut Fatimah dan membuka pintu. Wanita itu terkejut melihat ibu-ibu komplek sudah berdiri di luar rumahnya. Ada perlu apa ya? Tanya Fatimah heran. Tante, mereka semua ingin minta maaf pada tante, jawab putra yang berdiri di antara ibu-ibu itu. Maaf, memangnya mereka ada salah apa ya sama tante? Fatma pun berjalan mendekati wanita itu. Mbak Fatim, maafkan kami semua ya. Selama ini kami telah salah menilai Mbak Fatim. Sebelum kalian minta maaf, saya sudah memaafkan kalian. Ayo masuk. Nggak enak dilihat tetangga. Sahut Fatimah tersenyum dan mengajak mereka semua untuk masuk ke rumah. Mbak Fatim, kami di sini juga menjenguk Isna. Dengar-dengar dia sakit lagi ya, ujar Tari begitu duduk di sofa tamu. Oh begitu, mari saya antar ke kamar Isna.
Mereka semua berjalan menuju ke kamar Isna dan melihat gadis itu duduk bersandar di ranjang. Wajahnya sudah tidak pucat lagi. Isna terlihat kebingungan melihat kedatangan banyak orang di kamarnya. "Mah, kok banyak orang sih?" tanya Isna sedikit was-was karena takut akan dilabrak seperti dulu. "Gak usah takut sayang, mereka kesini untuk nengokin kamu." "Hah? Nengokin mah? Serius?" "Duh Isna, kenapa keadaan kamu seperti ini sayang?" ujar Fatma mendekati Isna. "Cepat sembuh ya Isna," timbal tarik. "Makasih tante," jawab Isna seraya tersenyum kecil. Mereka akhirnya keluar dan meninggalkan Isna agar bisa beristirahat kembali. Tinggallah Putra yang masih berada di kamar itu. Putra mendekati gadis yang disukainya itu dan meletakkan kantong plastik berisi buah-buahan di atas meja yang berada di samping ranjang. "Gimana keadaan kamu Isna?" tanya pria itu memecah keheningan. "Udah agak mendingan mas, makasih udah nolongin aku lagi," sahut Isna lirih. Sementara di luar kamar datanglah seorang pria yang langsung memeluk Isna. "Kamu kenapa bisa sampai kayak gini Isna? Mas khawatir sama kamu," ucap pria itu seraya memeluk dan membelai rambut Isna. "Mas Prima kok udah pulang? Katanya masih lama di luar Jawa," sahut Isna. "Mas langsung minta izin dari kantor dan segera pulang begitu papa memberi kabar keadaanmu." "Sama Mbak Lastri dan juga Zara kan?" tanya Isna bersemangat. "Iya dong, mbakmu itu terus merengek minta pulang karena khawatir sama kamu." Putra berdiam memberi isyarat agar pria yang tidak dikenalkan itu segera melepaskan pelukan dari tubuh Isna. "Dia siapa Isna?" tanya Prima sambil menatap tajam ke arah Putra. "Oh, ini Mas Putra, keponakan Tante Fatma. Mas Putra, ini kenalin Mas Prima, kakak kandung aku," ujar Isna dengan tersenyum kecil. Putra tampak malu karena ternyata pria itu adalah kakak kandung Isna yang selama ini belum pernah dikenalnya. Dia pun berjalan mendekat seraya mengelurkan tangan. "Saya Putra mas," ujarnya berkenalan. "Iya, aku Prima, kakaknya Isna," sahut Prima. Isna tersenyum melihat Putra yang menahan malu. Prima pun keheranan menatap kedua orang itu. "Apa kalian pacaran ya? Kok malu-malu?" Tentuk Prima. "Mas Prima apaan sih?" bantah Isna malu-malu. "Saya tuh sudah mengutarakan isi hati saya pada adiknya mas ini. Tapi sampai sekarang belum dijawab juga," serga Putra tanpa basa-basi. "Isna, jangan jual mahal, nanti gak laku loh," ejek Prima kemudian tertawa. "Apaan sih mas?" Rona wajah Isna mulai memerah karena menahan malu. Beberapa saat kemudian terlihat Lastri datang sambil menggendong Zara. "Isna, cepat sembuh ya sayang. Maaf Mbak Lastri gak ada di sampingmu saat kamu sakit." "Iya Mbak Lastri, gak apa-apa kok. Kita sudah gak diperlukan lagi kok mah. Sudah ada yang jagain Isna kalau dia lagi sakit," ejek Prima seraya menatap ke Putra. "Mas Prim," bentak Isna seraya meruncingkan bibirnya. "Papa, kenapa ikut campur urusan anak muda? Ini gendong Zara. Mama mau bantu-bantuin di dapur," ucap Lastri seraya memberikan bayinya pada Prima. "Ya udah, aku tinggalin kalian berdua ya," ujar Prima dan pergi bermain dengan Zara. Putra duduk di samping ranjang Isna. Matanya menatap gadis di depannya itu yang sibuk menyembunyikan rasa malunya. Spontan, Putra memegang tangan Isna. "Aku ingin minta jawaban. Aku gak kuat nahan perasaan," ucap Putra. Isna melepaskan tangan pria itu dan membuat Putra kecewa. "Memangnya siapa yang bisa menolak pria sebaik mas?" jawabnya sambil tersenyum.
Putra yang tadinya murung langsung tersenyum lebar. Pria itu langsung berbalik untuk memeluk tubuh Isna. "Makasih ya Isna, makasih karena mau menerima aku," ujar Putra seraya membelai rambut gadis yang sudah menerima cintanya itu. "Harusnya aku yang berterima kasih karena Mas Putra sudah mau menerima kekuranganku," sahut Isna seraya menepuk bahu pria itu. "Aku berjanji akan menjagamu dengan baik dan akan membuatmu bahagia," tegas pria tampan berhidung mancung itu. "Iya Mas." Fajar yang melihat mereka berpelukan di luar kamar mengurung niatnya untuk masuk. Dia pun turut tersenyum puas karena anak perempuannya sudah menemukan jodoh yang baik. Pada hari Minggu, Putra dan Isna jalan-jalan menikmati udara sejuk di sebuah taman. Mereka berjalan bergandengan tangan, lalu duduk di sebuah kursi. Isna melihat penjual es krim yang baru saja lewat di depan mereka. "Isna, mau es krim?" tanya pria yang kini menjadi kekasihnya itu. Isna pun cepat mengangguk. "Tunggu di sini ya, Mas beliin dulu," ujar Putra seraya pergi meninggalkan kekasihnya itu. Tidak disangka, Rudi sudah membuntuti mereka sejak mereka meninggalkan rumah. Anak sematang mendiang dia itu langsung beraksi begitu memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Pria itu keluar dari semak-semak dan mendatangi Isna. "Mas Rudi," sapa Isna yang memang mengenalnya. "Gara-gara kamu, ibuku mati. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia." Cak. Rudi langsung menusuk perut Isna dengan sebilah pisau. Matanya memerah seperti orang yang kerasukan. "Ah." Rintik Isna menahan sakit di perutnya. Rudi tersadar saat melihat darah mulai membasahi baju yang dikenakan Isna. Pria itu mulai panik dan bergegas pergi. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja dilakukannya. Spontan pria itu membuang pisau yang dipakainya untuk menusuk Isna dan pergi entah kemana. Putra berjalan santai usai membeli es krim untuk kekasihnya. Dia tersenyum puas seraya menghampiri Isna. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat gadis itu sudah tersungkur di tanah dengan baju yang berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, Putra membuang es krim di tangannya dan langsung menolong Isna. "Apa yang terjadi Isna? Kenapa ini?" teriak Putra yang cemas melihat kekasihnya terluka. Mas Rudi." Isna langsung pingsan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. "Isna," teriak Putra. Isna segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beruntung dokter sigap memberikan pertolongan. "Apa yang terjadi nak Putra?" tanya Fajar yang buru-buru ke rumah sakit setelah mendengar kabar penusukan yang menimpa putrinya. "Saya nggak tahu siapa yang melakukan ini Om. Tapi tadi sebelum Isna pingsan, dia sempat menyebut nama Mas Rudi. Apakah Om mengenal orang itu?" tanya Putra. "Kamu bilang Rudi? Apa mungkin yang dimaksud Isna adalah anak almarhum Mbak Dia?" sahut Fatimah. "Bisa jadi aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Kalian tunggu di sini," kata Fajar. Mereka berdua pun mengangguk dan Fajar segera pergi menuju kantor polisi terdekat. Polisi langsung datang menyelidiki tempat kejadian perkara usai menerima laporan dari Fajar. Pihak kepolisian pun berhasil menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebilah pisau yang penuh dengan bercak darah. Polisi juga berhasil mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada pisau itu. Benar saja, pelaku penusukan adalah Rudi, anak almarhum Dia. Polisi langsung menangkapnya di sebuah motel yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif Rudi melakukannya itu adalah membalas dendam atas kematian ibunya. Kini Rudi harus mendekam di penjara dalam waktu yang lumayan lama karena perbuatannya.
Restoran yang dimilikinya pun harus ditutup karena tidak ada yang menjalankan bisnis itu lagi. Dokter keluar dari ruang UGD dan mengatakan kepada keluarga Isna bahwa gadis itu sudah melewati masa kritis. Untung saja Putra membawa kekasihnya itu ke rumah sakit dengan segera. Terlambat sedikit saja, nyawa Isna bisa melayang. Beberapa waktu yang lalu Isna mulai membuka mata usai beberapa hari tertidur karena pengaruh obat. Gadis itu melihat kedua orang tuanya di samping ranjangnya. "Kamu sudah bangun sayang?" tanya Fatimah segera membantu Isna yang ingin bersandar. Iya mah, Mas Putra mana?" tanya Isna yang tidak melihat Putra di ruangan ini. "Kamu ini belum aja sembuh, udah nyariin orang lain," gerutu Fajar. "Putra masih kuliah sayang. Sebentar lagi dia pasti kesini. Jangan khawatir ya," ujar Fatimah dan Isna pun mengangguk. Sore harinya Putra datang ke rumah sakit karena ingin mengetahui kabar kekasihnya sekarang. Saat tiba di kamar pasien, pria itu langsung memeluk kekasih yang dicintainya itu. Fajar dan Fatimah hanya menggeleng melihat tingkah orang itu yang sedang kasmaran. "Mas, ada orang tua aku di belakang," bisik Isna dan melepaskan pelukan pria itu. "Oh, aku sampai lupa. Maaf om, tante," ujar pria itu menahan malu. "Maafin aku karena gak bisa menjagamu dengan baik. Ini semua salahku," ujar Putra penuh penyesalan. "Mas ini ngomong apa? Ini tuh musibah mas, bukan salah mas," bantah Isna. "Iya nak Putra, lagian sekarang pelakunya sudah tertangkap. Ternyata selama ini Rudi dan ibunya yang mengirim santet itu ke rumah kami," ujar Fajar. "Benarkah itu pak?" tanya Isna tidak percaya. "Iya sayang, Rudi sudah mengakui semua perbuatannya di kantor polisi," timpal Fatimah. "Jadi sekarang keluarga kita sudah aman ya pak?" tanya Isna lagi. "Insya Allah sayang." "Syukurlah om tante, saya ikut senang," ujar Putra. "Ini semua juga berkat kamu nak Putra," ucap Fajar. Mereka semua tersenyum bahagia. Kini restoran milik Fatimah sudah kembali seperti biasa. Pelanggan yang dulu pergi kini mulai datang kembali. Keuangan mereka pun juga kembali normal. Fajar memutuskan untuk membiayai kuliah Isna agar anaknya kelak memiliki masa depan yang lebih baik. Putra dan Isna berkuliah di kampus yang sama. Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, terlihat Putra sedang menggendong seorang anak berusia 1 tahunan di rumah Isna. "Udah pantes loh kamu itu. Kenapa nggak langsung saja nikah?" cetuk Prima seraya mengambil Zahra dari gendongan Putra. "Mas Prin selalu deh," bantah Isna yang saat itu juga ada di sana. "Insya Allah setelah saya lulus dan bekerja, saya akan langsung melamar Isna mas. Kamu yang sabar ya Is," ujar Putra dan Isna hanya menunduk malu mendengar ucapan kekasihnya itu. "Kamu tentu sudah tahu jawaban kami kan nak? Kami semua merestui kalian," ujar Fajar. "Terima kasih ya om," ucap Putra seraya menggandeng tangan Isna dan tersenyum bahagia. Kini keluarga Isna kembali hidup normal dan lebih bahagia. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan iri dan dengki adalah orang-orang yang jauh dari surga. Allah sudah mengatur rezeki setiap umatnya, dan jangan mengeluh dan terus berusaha. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi